Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat, yaitu berupa kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita bisa bertemu kembali dalam kajian di bulan suci Ramadan yang sangat mulia ini. Semoga apapun yang kita ikhtiarkan, ibadah apapun yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian kali ini saya akan membawakan tema berjudul adab terhadap tetangga. Tetangga itu merupakan orang terdekat kita, karena ketika ada apapun maka tentu tetangga menjadi orang yang pertama tahu ya. Jika kita sedang berbahagia, mungkin kalau kita di desa ada selamatan, ada hajatan, tentu yang paling repot adalah tetangga. Pun juga seperti ketika kita mendapatkan musibah apapun itu, tentu tetangga kita lah yang paling duluan tahu. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirun, mari kita jaga adab kita jaga akhlak kita jaga tingkah laku dan perangai kita. Dalam kitab Adab Fiddin, Imam Ghazali menyatakan bahwasanya dalam bab adabul jar, adab terhadap tetangga, Imam Ghazali menyatakan bahwasanya ada beberapa tata cara atau perilaku yang seharusnya kita lakukan terhadap tetangga kita, apalagi hari ini kita di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah ketika kita mempunyai tetangga, yang paling pertama ketika mungkin kita bertegur sapa, ucapkanlah salam. Karena salam itu merupakan doa bagi orang yang bertemu kedua orang ya. Kita mendoakan tetangga kita juga akan mendoakan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu merupakan doa silahul mu'min. Jadi doa itu merupakan senjata bagi kita untuk juga mempererat hubungan kita dengan tetangga. Kemudian yang kedua ya, ketika kita bertetangga, tentu kita tidak perlu ya banyak bicara. Mungkin tetangga kita pengen curhat, monggo. Tapi lebih baik ya kita mendengarkan saja dan tidak perlu banyak atau berlama-lama berbicara yang tidak penting. Kemudian juga bahasa sekarangnya itu, kalau dalam kitab ini itu kita tidak perlu terlalu kepo lah terhadap tetangga kita ya. Mungkin suatu saat kita punya mobil baru, punya sepeda motor baru, kemudian kita itu paling oleh nyolong, itu paling hasilnya dari ngingu tuyul atau memelihara dulu. Jangan ya, kita tidak perlu terlalu kepo seperti itu, tapi mari kita benar-benar untuk husnudon terhadap tetangga kita, karena bagaimanapun juga tetangga kita adalah orang-orang yang paling dekat, sehingga kita seharusnya bisa untuk menghargainya dan juga bisa untuk husnudon terhadap mereka. Kemudian ketika tetangga kita mungkin waktu itu sakit, mari ya kita jaga dan juga kita jenguk. Kalau perlu kita yang pertama menjenguk mereka ya, menjenguk tetangga kita supaya tetangga kita itu senang. Karena menjenguk orang sakit itu pahalanya luar biasa, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Nabi Muhammad SAW pernah ya, pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW itu setiap kali hendak ke masjid itu beliau selalu dilempari kotoran
kotoran, maaf ya, kotoran unta dari tetangganya yang ngapunten, yang non muslim ya, atau yang kafir lah. Kemudian suatu saat ketika Nabi lewat di jalan tersebut, kemudian ditunggu-tunggu ternyata tidak ada yang lempar kotoran lagi. Kemana tetangga saya yang biasa lempar kotoran? Itu Nabi. Kemudian Nabi sholat seperti biasanya, dan kemudian bertanya kepada sahabat setelah selesai sholat, ya sahabatku, kemana ya ini satu tetangga kita yang biasa ngelempar, setiap saya lewat di depan itu mesti lewat jalan di depannya itu mesti saya dilempari kotoran. Ini kemana orangnya? Kemudian sahabat menjawab, ya Nabi, tetangga kita yang kafir itu ternyata sakit Nabi. Betapa akhlak dan betapa mulianya akhlak Kanjeng Nabi ketika mendengar tetangganya yang biasa melempari kotoran karena lewat di dekat rumahnya itu tadi, Nabi malah ke pasar. Artinya setelah selesai sholat, Nabi kemudian ke pasar membelikan buah tangan. Terus kemudian tetangganya yang ngapunten tadi yang kalau sekarang suka membuli mungkin ya, itu dijenguk oleh Kanjeng Nabi. Setelah tahu bahwa yang menjenguk pertama kali adalah Nabi, betapa dia tersungkur dan menangis. Karena malah teman-temannya yang kafir itu tidak menjenguknya. Malah yang menjenguk ada tetangganya sendiri, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itulah akhlak yang dicontohkan. Mungkin kita tidak bisa, tapi minimal cerempet-cerempet sedikit kan tidak apa-apa. Jadi begitu. Sehingga ketika dengan ketauladanan Kanjeng Nabi tadi, seseorang tetangga tadi langsung ikrar dia masuk Islam. Itulah luar biasanya Kanjeng Nabi. Terus kemudian kita juga punya kewajiban ya, berbelasungkawa apabila tetangga kita mungkin waktu itu sedang ditimpa musibah, atau tetangga kita mungkin sedang mengalami suatu hal yang tidak diinginkan. Maka kita wajib untuk berbelasungkawa. Kemudian kita juga wajib bergembira apabila mungkin tetangga kita sedang mendapatkan hadiah, mendapatkan sesuatu yang mengenakan. Kita juga punya kewajiban. Karena bagaimanapun juga tetanggalah yang paling dekat dengan kita, bukan hanya saudara-saudara kita, tapi tetangga yang terdekat mereka lah. Sehingga biasanya kalau di desa itu umumnya ketika kita punya hajat, maka 40 tetangga kanan kiri itu mari kita jaga hubungannya dengan baik, melebihi yang lain lah tentunya. Tapi yang lain juga harus tetap dijaga dengan baik. Terus kemudian ketika kita bertetangga tentu harus berkata-kata dengan bil mau'izatil hasanah. Berkatalah dengan lemah lembut, ora perlu ilo-iloan ya. Karena apa? Karena kalau sampai itu tidak kita lakukan, kita salah ngomong, kemudian kita ngomong kasar, tentu tetangga kita juga tidak akan kerasan. Makanya kalau orang Jawa itu bilang pagar mangkok lebih jatuh, lebih kuat daripada pagar tembok. Artinya ketika kita bisa bertetangga dengan baik, maka tentu keamanan rumah kita, keamanan lingkungan kita akan lebih hebat daripada dengan menggunakan pagar tembok. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.